Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah. Manusia kita ini adalah makhluk yang spesial, makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kita disebut sebagai khalqan akhar, ciptaan yang lain dari yang lain. Kita ini punya banyak sekali elemen di dalam badan kita. Di dalam satu manusia itu ada unsur kerasnya, ada unsur lunaknya, ada unsur badaniyahnya, ada unsur rohaninya. Jadi manusia ini merupakan satu perpaduan yang komplit dibanding makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Kita sudah cerita bahwa manusia bisa jadi sangat baik dengan iman. Manusia bisa terbimbing dengan ilmu. Tapi Allah mengatakan, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Manusia itu diberikan dua pilihan jalan. Manusia punya akal yang akan membimbingnya. Tapi manusia juga punya kemauan. Kemauan yang sering kita sebut sebagai nafsu. Manusia ini punya keinginan-keinginan yang merupakan insting dasarnya. Allah mengatakan dihiasi bagi manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Manusia itu suka kepada lawan jenis, manusia suka untuk punya keturunan, manusia suka mengumpulkan perbendaharaan dari emas dan perak. Manusia juga suka punya investasi berupa lahan-lahan yang luas, berupa hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Jadi manusia itu senang dengan hal-hal yang berbau material. Nah, ini satu hal yang bertentangan dengan keinginan rohani manusia yang ingin memanjat ke langit. Rohani manusia itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada kesucian, rindu kepada simplisitas dari hal-hal yang berbau-bau material ini. Manusia ingin membebaskan dirinya dari hal-hal yang terlalu rumit, yang terlalu mentereng dalam hidupnya. Dia ingin lurus menghadap kepada Tuhannya. Jadi keinginan yang paradoks ini, yang bertentangan ini, tarik-menarik. Nah, di situ kadang-kadang manusia butuh pengelolaan yang baik dalam kehidupannya. Seni kita dalam hidup adalah mengharmonisasi antara kemauan kita ini, kemauan badan kita, dengan kemauan nurani kita yang ingin menuju kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita tetap bisa hidup secara wajar di dunia sebagai manusia, atau kita bukan malaikat. Tidak bisa kita eliminir semua kemauan kita itu. Tapi bagaimana kita menjalankan kemauan-kemauan kita itu pada kanal yang baik, pada kanal yang benar, pada kanal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, pada jalur yang sesuai dengan syariatnya. Nah, itu PR. Dan banyak sekali manusia yang gagal dalam hal itu. Nafsu sebenarnya bukan melulu tercela, karena dengan bermodal nafsu dan kemauan itulah manusia bisa berkembang. Secara jumlah misalnya, manusia berkembang karena dia bereproduksi. Kenapa bereproduksi? Karena Tuhan menginstal di dalam diri manusia itu kemauan, kecintaan kepada lawan jenis. Sebab itu terjadilah hubungan pernikahan. Dari pernikahan lahirlah keluarga. Dari Nabi Adam dan Hawa dulu sampai sekarang sudah 8 miliaran manusia di dunia ini. Itu semua karena apa? Karena manusia punya nafsu, karena manusia punya kemauan. Manusia juga bisa bertahan hidup karena dia punya kemauan untuk makan misalnya. Manusia ini punya insting ketika lapar, dia akan mencari sesuatu untuk menguatkan badannya. Tanpa menguatkan badan, ya bagaimana manusia akan bertahan hidup melawan cuaca, melawan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada dirinya untuk dia bisa beraktivitas, untuk bisa dia melakukan hal-hal yang berat mungkin dalam kehidupannya ini. Lalu manusia juga punya nafsu untuk unggul, untuk berkuasa. Nafsu inilah yang membuat manusia berkompetisi di segala bidang, di segala lini kehidupannya. Dengan kompetisi itu, tersaringlah manusia-manusia yang lebih baik daripada yang lain. Lalu orang berusaha mengejar lagi. Kejar-kejaran dalam prestasi ini sangat baik, sehingga manusia itu peradabannya selalu maju dan maju. Kita lihat saja perkembangan dunia sains dan teknologi misalnya. Ini karena hasrat manusia untuk ingin unggul, ingin supaya dia menemukan sesuatu yang baru. Dia ingin mengeksplorasi hal-hal yang selama ini belum diketahui oleh manusia sebelumnya. Begitu pula nafsu berkuasa membuat orang bisa menjadi penguasa, dan tatanan kekuasaan yang baik
akan membuat kehidupan manusia juga lebih makmur. Tapi segala sesuatu yang eksesif, yang berlebihan dari jenis-jenis nafsu ini, itulah yang merusak. Dan kontrol atas semua itu ada pada hal-hal yang tadi kita katakan baik pada diri manusia. Ada sisi-sisi yang bisa membuat manusia itu mengalahkan nafsu dan kemauannya itu dan mengedepankan kemauan-kemauan Tuhan. Itulah dia iman, itulah dia ilmu, dan ilmu itu telah seru kita proses dengan akal kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang tetap menyalurkan nafsu kita sesuai dengan jalur yang benar, sesuai dengan kanal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, tapi kita mampu juga menempatkan akal pikiran dan keimanan kita di atas itu, sehingga menjadilah kita manusia yang terhormat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.